Jadi untuk Mas Batangnya sendiri paling kecil. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM antusiasme mendengarkan penjelasan kredit pinjaman dengan bunga rendah dari Pegadaian Syariah Samarinda. Disebutkan bunganya hanya Rp14.000 untuk pinjaman Rp10 juta. Kepala Pegadaian Syariah Cabang Samarinda, Muhammad Taufik menegaskan pinjaman modal usaha ini hanya diberikan kepada warga ber-KTP Samarinda. Tujuannya untuk membantu usaha kecil menghadapi krisis ekonomi yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun 2023. Syarat mendapatkan pinjaman yakni wajib memiliki usaha. Jadi program ini kita memang langsung ke pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Samarinda, terutama untuk memasarkan produk-produk kita yang berkenaan dengan UMKM. Karena salah satu solusi kita untuk membantu UMKM itu dengan kredit usaha rakyat itu. Salah satu syarat utama nih apa nih Pak? Yang wajib dipenuhi? Wajibnya itu punya usaha itu. Oh, oke. Punya usaha, itu syarat wajibnya di situ. Di situ, bagaimana solusinya mungkin ada. Pelaku usaha yang mendapat informasi tersebut mengaku senang, namun mereka tetap membutuhkan kepastian soal bunga pinjaman. Beranikan diri dulu aja, siapa tahu memang dinilai sama Pegadaian yang baru ini sangat membantu sekali sih, karena kan bunga yang diberikan kepada UMKM ini sangat kecil sekali. Dia mempermudah kita untuk mengembangkan usaha kita. Syarat-syaratnya juga mereka bisa bantu kayak pembuatan NIB kayak gitu juga. Udah banget. Kalau saya kebetulan udah ada usaha ya. Udah ya. Ada usaha di rumah. Yang mana bisa membantu usaha saya pasti insya Allah saya akan gunakan gitu loh. Jadi kita juga selaku pengusaha kita harus pintar-pintar milih mana yang bisa menguntungkan buat kita, mana yang enggak. Aplikasi SSO namanya. Jadi bisa dibuat NIB. Pegadaian meyakinkan bunga pinjamannya ini tergolong rendah dan sangat menguntungkan usaha kecil. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. sosialisasi program kurungan, tapi juga kita ada program-program. Dinas Pendidikan Kabupaten Berau hingga Senin siang masih mengumpulkan laporan penerimaan peserta didik baru atau PPDB, mulai taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Hal tersebut untuk mengantisipasi lonjakan anak murid. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Berau Ambo Saka menegaskan peningkatan jumlah peserta didik terlihat di beberapa sekolah. Namun begitu, daya tampung sekolah masih cukup. Sistem zonasi untuk memudahkan para siswa mendaftar sekolah juga masih diberlakukan. Kalau untuk jumlah PPDB Pak, saat ini kami secara global saja hampir setiap titik itu memang ada peningkatan sedikit. Karena ya mungkin perkembangan masyarakat juga seperti itu, dan ada beberapa juga kampung itu memang mengalami peningkatan, tetapi hingga saat ini juga daya tampung kelihatannya masih bisa teratasi apabila masyarakat kita patuh terhadap pelaksanaan PPDB itu sendiri. Misalnya ada sistem donasi, sistem prestasi dan afirmasi itu. Ketika mereka sadar dengan itu, insya Allah daya tampung kita masih mampu. Para orang tua dan wali murid diimbau mematuhi sistem zonasi agar tidak terjadi ketimpangan jumlah peserta didik yang menumpuk di satu sekolah. Mereka memastikan semua sekolah setara dan masing-masing sekolah memiliki keunggulan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Sejumlah polisi sibuk memperbaiki rumah petugas kebersihan yang bekerja di Polda Kaltim. Renovasi jelang Hari Bayangkara itu dilakukan hingga ke bagian dalam rumah yang beralamat di Kampung Nelayan, Karyangau, Balikpapan. Rumah tersebut diperbaiki setelah berdiri selama 20 tahun. Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto menyatakan bakti sosial ini digelar sesuai amanat Kapolri. Di Kalimantan Timur, kegiatan tersebut dilakukan di 6 kabupaten dan kota dengan menyasar rumah ASN dan non-ASN yang bekerja di kantor polisi. Alhamdulillah, khusus di Kalimantan Timur, kita sudah melaksanakan kegiatan dari mulai awal bulan Juni. Kemudian ini kita bedah rumah. Salah satu yang kita kerjakan ini adalah Pak Aji PHL di Polair yang sudah bekerja kurang lebih 10 tahun. Di luar kediaman Pak Aji ini, kita juga di 6 Polres lainnya. Selain bedah rumah, peringatan Hari Bayangkara ini diikuti bakti sosial religi kepada pengelola rumah ibadah dan rumah ibadahnya, termasuk bantuan air bersih. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.